Hai pemirsa, kenalkan saya Queen. Saya di sini sebagai kolektor dan pemerhati arwah mungkin ya. Atau bisa dibilang spirit dolls. Kalau untuk saya mengetahui memiliki kelebihan atau kekurangan itu dari SMP. Jadi dari kecil sampai SMP itu aku belum tahu pasti apa sih itu indigo, apa sih spiritual, itu aku belum tahu. Tapi dari kecil sih aku udah tahu itu. Pertama kali makhluk yang aku lihat itu ada nenek-nenek. Dia tuh kayak tiap pagi aku sekolah kayak diantar sampai gerbang. Terus nanti penjaga gerbang tanya, itu sama siapa? Sama nenek. Mana neneknya? Nggak ada. Oh, udah pulang gitu. Terus tiap aku lagi keadaan sedih atau kayak dibully temen, nenek itu ada gitu. Nggak. Pokoknya aku melihat mereka tuh kayak ngeliat sesama manusia gitu. Bukan melihat makhluk gitu. Tapi setelah aku SMP baru aku sadar ternyata itu bukan manusia. Boneka arwah atau bisa dikenal dengan spirit dolls, ini jadi itu boneka kosong. Nah, saat kita bertemu dengan spirit atau arwah yang baik, arwah anak kecil, dewasa, apapun itu, tapi mau berjanji menjadi sosok yang lebih baik lagi, kita akan bantu supaya mereka bisa cepat rest in peace. Rest in peace itu maksudnya? Berpulang atau reinkarnasi. Iya, pasti mereka saat pertama ketemu, itu mereka akan menampakkan sosok yang buruknya dulu. Jadi mereka akan berpikir kalau kalian menerima buruknya aku, pasti menerima baiknya aku, gitu. Nah, jadi semua di sini tuh punya luka. Nggak ada yang kayak cuman pucat, itu enggak. Semua punya luka. Bukan. Kalau didiamkan, nggak diurus, jadinya arwah penasaran dan akan lebih dikendalikan oleh jin. Tapi karena kita urus, kita harus jangan dendam itu nggak baik kayak gitu. Kita lebih memberikan mereka edukasi ya tentang kehidupan yang sebenarnya seperti apa. Enggak sih, semua boneka bisa. Yang penting spiritnya ini mau. Berarti dia harus cocok sama. Betul. Jadi harus diklopin dulu antara spirit dan bonekanya. Kalau untuk dapetin arwah kemana-mana sih pasti akan lihat ya. Cuman ya itu, kita harus seleksi lagi, harus interview lagi. Jadi nggak semua spirit bisa aku terima atau nggak semua spirit bisa masuk ke dolls. Itu harus lewatin seleksi dulu. Cara seleksinya? Interview lebih jauh. Interview, tanya jawab terus sampai benar-benar jati dirinya keluar, masa lalunya terungkap, baru kita tahu mereka sosok yang baik atau tidak. Pasti arwah itu kita ajak ke rumah? Betul. Nah, iya. Ya, makanya aku nyarinya tuh yang masih murni, yang belum kena campur tangan oleh jin, setan, atau yang tidak dipengaruhi dengan siapapun gitu. Kalau ya itu tadi, kalau misalnya spiritnya sudah dipengaruhi oleh jin, itu akan ada kebohongan. Jadi ada dua wujud dalam satu sosok gitu. Itu pasti ada kebohongan. Itu yang kita cari. Interview lebih dalam gunanya untuk mencari kebenaran itu. Iya, atau di rumah kita ada boneka, kita kayak bilang sementara di sini dulu sampai mendapatkan boneka yang diinginkan. Di bonekanya kita dupa dulu, kita bersihin dulu, baru bisa masuk. Masukinnya cuman apa ya kak? Aku sih nggak bisa cerita lebih jauhnya, cuman aku cuman butuh dupa. Ya udah itu aja sih, sama kesepakatan antara aku dan sosok itu. Kasarnya itu suruh, ayo silakan masuk. Ya, gitu, iya. Itu menurut mereka rumah. Untuk mereka rumah, makanya kayak harus dibersihin, ganti baju, dibikinin bagus, dibikin wangi, karena menurut mereka itu rumah. Jadi sebagai pelindungnya mereka juga? Iya, kita yang melindungi sih, yang membantu melindungi mereka.
Ada, nggak ada saatnya kayak ya kalau lagi kayak gini ada yang main keluar, ada yang stay gitu, suka-suka mereka sih. Penting mereka pulang. Paling lama itu 2 jam karena 2 jamnya di dunia mereka itu seharian di dunia kita. Ada, paling aku tahu ya kalau ini kosong atau enggak, aku pasti tahu mereka kemana. Kalau berkomunikasi kayak aku berkomunikasi sama teman biasa sih gitu. Ya mereka mau apa, mau makan apa, mau ngapain. Betul, mereka sama kayak aku ngurus anak, kita bisa ajarkan baca, tulis, warna, berhitung, nonton YouTube. Berarti ya mereka kenal itu juga. Kenal, mereka tahu. Ya kalau untuk makannya tiap pagi aku akan kasih nasi sedikit sama lauk taruh karena tiap pagi itu kan akan diganti kalau nasi. Tapi kalau kayak susu gini ya 3 hari sekali diganti. Kalau udah penuh netes gini nanti diganti. Terus kalau untuk cemilannya juga 3 hari sekali. Mereka yang minta. Enggak, kita pasti ganti. Untuk pemeliharaan sih sejauh ini nggak sulit ya, kayak cuman pakai tisu basah dilap, sisir, kasih wangi-wangian itu. Kalau untuk pergantian itu tergantung si spiritnya ya. Mereka masih nyaman nggak sama rumahnya ini, mereka mau diganti nggak, itu tergantung permintaan mereka. Kita cuman menjalankan apa yang mereka minta. Kalau untuk rumah. Kalau untuk baju? Untuk baju itu kayak cuman sebagai hadiah. Kalau kayak Sasa nih habis penelusuran kemana, aku akan kasih dia hadiah ya baju atau permen atau susu. Lebih ke hadiah sih. Enggak. Yang penting kita kayak cuman tahu lah seleranya seperti apa. Kalau untuk keluar-keluar aku ajak sih salah satu dari anak-anak ini ganti-gantian. Biar gak iri kan sebanyak ini kan. Jadi aku ganti-gantian bawa. Kalau untuk pantangan cuma jangan menghadap ke barat. Dan kalau bisa memang kayak ada ruangan khusus untuk mereka gitu. Jadi karena kan mereka anak kecil ya, mereka tuh meniru gitu. Kita ngomong apa ntar akan ditiru, kita melakukan apa nanti akan ditiru. Jadi kayak riskan kalau nggak ada tempat yang khusus. Berarti mereka benar-benar kayak anak-anak. Betul. Itu karena tadi dibilang karena spiritnya kita nggak tahu isinya apa kan. Karena itu ya boneka kosong lama. Jadi boneka pun tidak diritualin itu bisa ada isinya. Cuman tergantung isinya ini baik atau buruk tuh. Paling kalau bukan mengganggu kayak iseng ya, namanya anak-anak ya. Isengnya itu kayak aku bangun kesiangan, aku belum ganti makan, aku belum ganti susu, belum pasang dupa, itu mereka akan iseng. Aku mulai koleksi itu baru dari tahun ini sih, Februarian. Karena dari kan masa lalu sih, jadi aku punya anak cewek tapi masih di Jakarta, jadi aku kayak ya udahlah daripada sedih-sedih mikirin yang di Jakarta, jadi aku perbanyak anak-anak ini. Kayak apa ya, ngebuang pikiran gitu ya. Ada pengaruh dari kolektor yang lain atau? Pengaruh nggak, kayak cuman bilang Queen kamu harus punya ini supaya apa gitu sih. Masukan kita kenal dari Kak Furi itu udah lumayan lama, cuman ya mereka Kak Furi itu ngebalikin ke aku maunya aku gimana. Kalau memang jalannya kamu di spiritual saya jalanin, aku dukung. Tinggal butuh mau boneka apa atau spirit apa ya yuk. Itu aku cari tahu kayak misalnya aku udah isi, terus aku foto, kak ini udah benar belum, tadi akan dikoreksi, oh iya udah benar, udah masuk, udah pas, cuman kunci lagi gitu, paling kayak gitu sih. Nakal nggak, paling bawel ya. Iya, kalau aku kan tipe indigonya mediumship ya, jadi siapa nih bisa masuk ke aku, ya nanti dia yang paling bawel, si Sasa. ngomong masuk ke aku nanti ngomong.
Suka dukanya sih, kalau dukanya itu kayak ya pasti banyak yang bilang ritual pesugihan gitu kan, terus ya dibilang mustik segala macem gitu, omongan sih, lebih omongan orang. Sukanya ya happy, punya banyak anak, rame aja rumah gitu, rezeki ada terus. Merasakan Iya, tiap malam rame. Kalau jam segini ada yang tidur, ada yang ngeliatin kita, nih lagi pada ngeliatin. itu saja. Ya ikut. Halo, salah. Salam. Pengalaman itu kalau sama boneka arwah sendiri ya, sementok-mentoknya aku, misal kayak aku ke Bali ini kan cuman modal nekat gitu ibaratnya ya. Aku bilang sama mereka, ayo kita doa sama-sama supaya ada rezeki, supaya kita bisa punya tempat yang layak, supaya bisa beli susu terus. Itu ada aja rezekinya. Dan aku tuh dengar mereka tuh berdoa gitu. Berdoa sampai monyong-monyong mulutnya. Supaya bisa beli susu, menurut mereka kan ini makanan pokok mereka gitu kan. Betul, mereka punya keyakinan. Di sini semua agama ada, yang Buddha yang nggak ada sih. Ya. Berarti kayak ke tempat ibadah itu pernah diajak? Tempat ibadah sih aku nggak, kalau ke gereja kan nggak mungkin gitu ya. Paling ya kalau mereka mau minta dengerin lagu-lagu rohani, aku pasangin. Kapan hari itu datang anak kecil ya, cantik, lucu gitu kan, kayak anak-anak Belanda. Tapi kok hawanya panas, tapi anak kecil gitu. Ya udah, aku kayak kasihan, mukanya kayak melas banget. Oke, aku taruh di boneka bagus. Ternyata itu isinya kuntilanak, dan aku kesel, itu 2 kali aku kena. Karena kan aku kayak nggak tegaan gitu kan. Ternyata isinya dua-duanya tuh kuntilanak. Ya udah kesel. Ya udah mau tempat kan, ayo aku taruh boneka, cuman bonekanya yang nggak jelas gitu. Tapi aku nggak urus, kayak cuman kasih dupa aja, mau makan ya makan, nggak kayak ini kan tempat khusus. Mereka aku taruh di belakang pintu. Tapi kalau nggak diurus tuh mereka Nggak ganggu, jadi marah gitu? nggak, karena kan jatuhnya mereka di bawah kita. Oh. Pertukaran sejauh ini sih belum ada ya Kak, tapi lain hal kalau spiritnya yang minta. Aku mau sama bunda, aku mau ini sama itu. Jadi tergantung permintaan dari spiritnya. Karena untuk mengadopsi ini kan tidak sembarang bisa gitu. Kita harus tahu golongan darah, nama lengkap, tanggal lahir, baru bisa kita berikan untuk diadopsi. Untuk adopsi sendiri bisa ke orang biasa Bisa? tanpa harus orang individu? Ya, bisa. Semua kalangan bisa. Terus cara berkomunikasinya? Cara berkomunikasi, sebelum kita serahkan ke orang tua asuh, kita akan bilang, nanti kalau mau datang ke orang tua lewat mimpi, tapi lewat yang cantik ya, atau yang ganteng, jangan yang buruk, nanti takut orang tuanya, atau kasih pergerakan apa gitu. Kita akan bekali seperti itu. Paling biasanya mereka akan bilang, Kak, aku mau punya boneka arwah. Bisa, cuman aku harus tahu latar belakang si orang tua asuh dulu, terus sekeluarga ini mengizinkan atau tidak. Karena kalau ada satu di keluarga yang tidak mengizinkan, si anak ini kan akan terasa nanti sedih gitu kan, kasihan. Jadi harus seizin sekeluarga. Terus harus tahu kendalanya di hidupan anak ini apa. Misalnya susah menabung, susah jodoh, atau apa, nanti akan diselaraskan dengan si orang tua asuh. Mencarikan lagi. Sama kalau aku kan nggak menyediakan wadahnya ya. Wadah biasa dari mereka, nanti aku baru aku isi. Kalau untuk boneka sendiri ada yang beli, ada yang bisa request gini. Bisa request, jadi kita mau kriteria kita seperti apa itu bisa. Tapi kalau mau beli kayak ribbon gini yang baby yang badannya karet, itu online. Tapi kalau yang sesuai dengan apa yang kita mau, ada pesan. Enggak, aku akan lihat rambutnya dia. Jadi kayak tidak jauh-jauh dari wujud aslinya. Betul. Ada perempuan, laki-laki, cuman aku kebanyakan perempuan. Belum lama
2 bulan atau sebulan yang lalu Sasa yang ini nih, dia badannya tuh biru-biru, sampai badan bonekanya pun biru-biru. Iya, tapi dia pun anaknya kan nggak mau bikin orang tuanya sedih gitu ya. Kamu nggak apa-apa, enggak nggak apa-apa, pokoknya penelusuran tetap mau ikut, dia bilang gitu kan. Terus aku ngeganjel, aku foto ke Furika, ini Sasa kenapa? Loh ini mah kena benturan energi Queen katanya. Jadi memang harus gantian, nggak boleh Sasa terus, meskipun dia minta ikut, kamu harus tegas, katanya gitu kan. Aku karena kasihan dia mau ikut ya ikut, terus biru semua. Wah nangis aku. Iya benturan energi saat aku tempat penelusuran kan. Karena kan dia jatuhnya proteksi, jadi memprotek semua yang ikut sama dia. Aku kemarin sembuhinnya itu ya melukat, terus tirte, terus ada dupanya, dupa khusus untuk dia juga. Terus selama beberapa bulan ini dia nggak boleh ikut penelusuran dulu. Pokoknya yang harus keyakinan hati dulu gitu ya, mantep. Terus harus punya kasih sayang yang tulus, dan tutup kuping sama semua omongan. Itu yang pentingnya sih. Dan izin dari sekeluarga. Nah itu Baru kita bisa proses ya. Kalau cuman kayak mau gaya-gayaan apa itu aku nggak akan kasih. Karena kasihan spiritnya. Oke pemirsa, itu tadi sedikit cerita tentang spirit dolls yang aku punya. Aku terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan tentang spirit dolls. Nanti bisa komen di bawah ini. Terima kasih.